Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Solehawati, NPM 1804040053. Di sini kali ini saya akan membuat tugas untuk UTS Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Hermanita. 5. Langsung saja, bab 1, pengertian manajemen pemasaran. Suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Itu pengertian dari menurut William J. Stanton. Berikutnya, pemasaran mencakup kegiatan meneliti dan mengetahui keinginan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut, dan kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Ruang lingkup manajemen pemasaran antara lain yang pertama, menganalisa pasar atau menganalisis konsumen produk, persaingan, dan kesempatan pasar. Yang kedua, pemilihan sasaran pasar, perilaku konsumen, segmentasi pasar, meramal potensi pasar, dan penentuan wilayah penjual. Yang ketiga, merencanakan pemasaran atau perencanaan operasional, penyusunan anggaran dalam perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan strategi terpadu, marketing mix strategi atau mencangkup pemilihan strategi yang tepat, price, produk, promotion, dan place. Yang keempat, merencanakan pemasaran internasional atau ekspor. Tujuan pemasaran ini yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Berikutnya bab 2 yaitu tentang peranan pemasaran dalam masyarakat. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna atau utilitas. Nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Beberapa nilai guna suatu barang. Yang pertama, nilai guna karena bentuk, from utility, misal kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain. Yang kedua, nilai guna karena tempat, place utility. Yang ketiga, nilai guna karena milik, ownership utility. Yang keempat, nilai guna karena waktu, time utility. Yang kelima, nilai guna pelayanan, service utility. Yang keenam, kegunaan dasar, elementary utility, misalnya tebu menjadi gula. Kegiatan pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dengan fungsi pemasaran. Yang pertama adalah pembelian, buying. Yang kedua penjualan, selling. Yang ketiga pengangkutan, transportation. Yang keempat pergudangan atau penyimpanan. Yang kelima penjajahan. Yang keenam standarisasi dan guarding. Yang ketujuh pembelanjaan. Yang kedelapan penanggungan resiko, risk taking. Yang kesembilan informasi pasar atau market information. Keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran. Nah, jadi industri itu merupakan sebuah bidang usaha yang dilakukan dengan menggunakan sebagai keterampilan
Sedangkan produksi, usaha menciptakan barang atau jasa mulai dari bahan baku, barang setengah jadi sampai dengan barang jadi. Sedangkan pemasaran merupakan kegiatan memasarkan produk sampai dengan konsumen akhir. Yang kesemua ini tujuannya adalah mendapatkan laba. Industri adalah bidang usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Kegiatannya dinamakan dengan produksi. Usaha untuk menyampaikan barang dan jasa tadi kepada konsumen akhir dinamakan dengan pemasaran. Keterkaitan antar industri, produksi, dan pemasaran. Usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak melakukan produksi, dan sebaik-baiknya barang yang dihasilkan oleh produksi tidak akan ada artinya jika bagian pemasaran tidak berhasil di dalam memasarkannya. Peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi. Nah, peranannya itu dapat digambarkan melalui siklus aliran interaksi perekonomian dari 4 sektor, yaitu RTP atau perusahaan, RTK rumah tangga konsumen, dan pemerintah. Bab yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harganya yang paling murah, maksud saya. Kedua, konsep produk menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan, menghasilkan produk. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Yang keenam, konsep pemasaran global. Konsep pemasaran menurut Kotler adalah untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaingnya dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Berikutnya, pertukaran dan transaksi. Kenyataannya bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta dapat menentukan nilai setiap produk perlu diperhatikan untuk memahami pemasaran. Pemasaran terjadi ketika orang menentukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dalam cara yang tertentu yang kita sebut pertukaran. 5 syarat agar terjadi jual beli. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdapat 2 orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan mengirimkan sesuatu produk kepada yang lain. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Bab yang keempat yaitu tentang pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. Pertama, sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Yang ketiga, berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total, atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari sebagai bagian pasar atau pangsa pasar. Syarat transaksi potensial dapat terlaksana. Yang pertama, terdapat paling sedikit 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. Yang ketiga, masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Pasar merupakan arena pertukaran potensial, baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhinya persyaratan pertukaran yaitu minat dan daya beli. Kemudian jenis-jenis pasar menurut wujudnya. Yang pertama, pasar nyata. Yang kedua, pasar tak nyata. Pasar nyata itu suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh, pasar swalayan, pasar tradisional. Pasar tak nyata. Pasar tak nyata itu abstrak, yaitu suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi juga secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang, misalnya pasar online, pasar saham, pasar modal, dan lain sebagainya. Pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pembeli barang konsumsi biasanya pemakai atau konsumen terakhir, bukan pemakai industri, karena barang itu hanya dipakai sendiri, bukan untuk diproses lagi. Apabila barang konsumsi tidak sesuai atau tidak memenuhi apa yang diharapkan konsumen, maka rusaklah barang itu dari pandangan konsumen. Pasar barang konsumsi selalu berubah-ubah tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya, terutama dari konsumen sendiri, tingkat pengeluaran rumah tangga, cita rasa, dan lain sebagainya. Kemudian analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditunjukkan pada apa yang dibeli pelanggan. Yang dibeli yaitu produk yang bernilai melalui proses penjualan dan prestasi produk, kesetiaan pelanggan yang terbentuk. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor-faktor yang melekat pada produk yang menjadikan konsumen tetap menggunakannya. Manajemen pemasaran mempunyai tugas yaitu mengembangkan dan memasarkan produk serta melaksanakan strategi pemasaran untuk melayani kebutuhan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan laba. Perbedaan manajemen lama dan baru. Sistem pemasaran modern terdiri atas jaringan-jaringan organisasi pemasaran yang kompleks dan segala fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan, promosi serta distribusi barang dan jasa yang mempunyai nilai sampai bermiliar-miliar dolar setiap tahun. Bab yang kelima, peranan pemasaran. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang penting dalam pendapatan masyarakat. Peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna suatu barang.
yang tadinya kurang berarti di suatu tempat atau pada suatu waktu menjadi lebih tinggi nilainya di daerah lain atau saat berikutnya. Meningkatnya daya guna suatu barang kebutuhan manusia akan terpenuhi. Mengalirnya produk dari produsen sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan menggunakan peralatan pengangkutan atau transportasi dan fasilitas gudang. Untuk membantu kelancaran arus kegiatan transaksi dan arus barang, maka dibutuhkan pelayanan dari organisasi lainnya, misal adanya bantuan pinjaman dana dari bank, bantuan dari lembaga asuransi untuk pembayaran resiko. Peranan sistem pemasaran makro adalah suatu dapat terpenuhinya permintaan yang heterogen dengan penawaran yang heterogen, sehingga pada waktu yang sama tercapai tujuan masyarakat yang diharapkan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari bab 1 hingga bab 5. Semoga bisa bermanfaat untuk bagi orang yang membacanya atau menyimaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.